Untuk penyebabnya sendiri dok, apa sih yang menyebabkan rinitis alergi ini? Satu, hidung berair, ingus. Yang kedua, bersin-bersin berulang. Yang ketiga, gatal pada hidung maupun gatal pada mata. Yang selanjutnya adalah hidung tersumbat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wina Diamanda, saat ini kembali lagi di podcast Kapsul, percakapan profesional dan solusi kesehatan. Saat ini saya sedang bersama salah satu dokter yang baru saja bergabung di RSUD RT Notopuro, Sidoarjo. Dr. Heldy Yonatan Putra, SPTHT, PKL. Halo dok. Halo Mbak Wina, bagaimana Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi nampaknya ada ingus ya Mbak ya? Oh baik, dokter ya. Perhatian sekali ya dok ya. Baik, dokter sebelum kita masuk karena cuacanya saat ini sedang tidak pasti ya dok ya. Banyak yang tiba-tiba saja flu, tidak ada gejala, lalu tiba-tiba meler begitu ya dok ya, atau bersin-bersin, mata berair. Sebelum ke sana dokter mohon berkenan untuk perkenalkan diri dokter kepada sobat sehat semuanya. Halo sobat sehat, saya Heldy Yonatan Putra, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Dan saya resmi bergabung di RSUD Notopuro, kecintaan warga Sidoarjo sejak awal Juni 2024. Baik, luar biasa. Dokter Heldy, hobinya apa nih dok? Hobi saya pertama adalah fitness, kemudian renang. Wah, luar biasa. Baik, berarti dokter ini ya jarang ya dok yang bersin-bersin, kemudian flu seperti yang sekarang marak di sobat sehat semuanya. Ya, sampai lupa saya terakhir batuk pilek itu kapan, saya sampai lupa. Wih, luar biasa. Ya. Boleh ini dok, sekarang mungkin bagi sobat sehat yang sekarang sedang flu batuk pilek ya dok ya, bisa ini. Mungkin kita akan membahas mengenai alergi-alergi atau apa-apa aja sih yang menyebabkan sobat sehat itu rentan untuk mengalami gejala-gejala tersebut. Ya, begini sobat sehat Sidoarjo, ternyata jumlah penduduk Sidoarjo ini sangat banyak loh. Jadi setara dengan jumlah penduduk negara Islandia atau negara Mongolia, yakni 2 juta jiwa. Dan 20% dari penduduk Sidoarjo itu berpotensi untuk mengalami gangguan alergi. Salah satunya adalah rinitis alergi. 20% itu berarti 400.000 jumlah penduduk di Sidoarjo ini, baik disadari maupun tidak disadari, baik kontrol maupun tidak kontrol, itu sudah pasti mengalami rinitis alergi. Jadi saya sedikit menerangkan ya Mbak Wina, definisi apa sih artinya rinitis alergi itu, yakni suatu reaksi inflamasi mukosa hidung yang diperantarai oleh reaksi imunoglobulin E yang menyebabkan timbulnya gejala mulai hidung beringus, kemudian bersin-bersin berulang, kemudian gatal di hidung, gatal di mata, dan juga sumbatan di hidung. Begitu Mbak Wina. Baik, jadi dok, siapa saja sih yang rentan mengalami rinitis alergi ini? Terima kasih Mbak Wina. Untuk menjawab siapa saja, jadi itu terkait dengan epidemiologi. Tahu nggak sobat saya Sidoarjo, ternyata jumlah penduduk kota Sidoarjo ini setara loh dengan jumlah suatu negara, yakni negara Islandia atau negara Mongolia yang berjumlah 2 juta jiwa per Desember 2023. Dan secara epidemiologi itu 20% dari 2 juta jiwa itu mengalami rinitis alergi atau gejala alergi yang lainnya. Baik itu disadari atau tidak disadari, baik itu penduduk berobat maupun tidak berobat. Yang pasti jumlah 400.000 jiwa tersebut mengalami gangguan produktivitas dalam bekerja. Dan biasanya lebih sering terkena pada usia anak-anak sampai dengan dewasa produktif. Dan menurun angka kejadiannya pada usia 40 tahun. Seperti itu Mbak Wina. Untuk gender sendiri dokter, apakah berpengaruh wanita, laki-laki, apakah ada yang lebih berpengaruh untuk terkena rinitis alergi? Menurut penelitian ya, jadi yang lebih berpotensi adalah wanita seperti itu. Tapi itu secara angkanya tidak terlalu signifikan. Jadi mungkin
perbandingannya adalah 1,7 dibandingkan 1, Mbak Wina, seperti itu. Jadi secara penelitian berarti wanita ini harus lebih aware ya dok ya, Ya, terhadap baik, benar. gejala-gejala atau apa saja yang bisa berpotensi meningkatkan rinitis alergi sendiri. Ya. Baik, jadi dok, kapan sih waktu yang tepat bagi sobat sehat ini untuk berkunjung ke dokter THT? Baik. Kalau ditanya kapan waktu yang tepat adalah secara general ya sobat sehat. Jadi telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher sebaiknya penduduk secara rutin maintenance dalam tanda kutip itu tiap 3 bulan sekali untuk memeriksakan telinganya Mbak Wina. Mulai dari apakah ada gangguan pendengaran, nanti kita bisa mengetes dengan audio timpanometri. Kemudian dari hidung, tiap 3 bulan sekali kita bisa memeriksakan kesehatan kita secara berkala. Mungkin jika membutuhkan suatu pemeriksaan nasoendoskopi seperti itu, karena di suatu kota Sidoarjo yang urban pada penduduk dengan aktivitas industri yang tinggi itu potensi ada gangguan pada telinga, hidung, dan tenggorokan. Baik. Jadi rinitis alergi ini bisa diketahui dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi dijelaskan ya dok ya? Ya. Untuk penyebabnya sendiri dok, apa sih yang menyebabkan rinitis alergi ini? Jadi saya mulai dari definisi ya sobat sehat. Rinitis alergi adalah suatu inflamasi mukosa hidung yang diperantarai oleh aktivitas imunoglobulin E yang memunculkan gejala seperti 1. Hidung berair, ingus. Yang kedua, bersin-bersin berulang. Yang ketiga, gatal pada hidung maupun gatal pada mata. Yang selanjutnya adalah hidung tersumbat, seperti itu. Baik. Jadi gejala dari rinitis alergi ini setiap orang itu beda-beda, setiap penderita ini beda-beda, atau pasti semua penderita ini bersin, hidung tersumbat, mata berair, atau beda-beda gitu? Jadi untuk pasien rinitis alergi utamanya adalah keluhan hidung berair dan hidung gatal, seperti itu Mbak Wina. Jadi untuk seperti ada gejala lain seperti pruritus atau biduran kalau orang Jawa sebut itu bisa saja terjadi. Malahan pada pasien-pasien, maaf mungkin menyinggung yang lain, adalah pasien asma itu erat kaitannya dengan rinitis alergi, karena itu terkait dengan bidang kami keilmuan one united airway, seperti itu. Jadi saluran pernafasan atas pasti berhubungan dengan saluran pernafasan bawah, seperti itu. Ini menanggapi yang tadi dok terkait asma. Itu asma dulu baru rinitis atau rinitis dulu baru asma dok biasanya? Nah, biasanya pasien-pasien asma pada studi epidemiologi itu diawali dengan gejala timbulnya alergi. Jadi seperti mungkin di usia 3 sampai 5 tahun itu pertama adalah food alergi Mbak Wina. Jadi kita kan sering menemui ada anak-anak balita atau bayi yang alergi terhadap susu, seperti itu, alergi terhadap santan atau telur, seperti itu ya Mbak Wina. Itu usia 3 sampai 5 tahun atau 7 tahun preschool itu mengalami. Nah, itu menyebabkan potensi atau angka yang lebih besar proyeksinya akan mengalami asma bronkial di usia remajanya, seperti itu. Baik. Baik dokter, untuk rinitis alergi sendiri ini berapa lama sih dok biasanya para penderita ini apakah mereka bisa sembuh? Nah, untuk sembuh itu kita ada range of waktunya, tapi kita lebih tepat menyebutnya adalah terkontrol, seperti itu, karena rinitis alergi atau penyakit alergi yang lainnya itu terkait dengan lingkungan, Mbak. Jadi kalau ada faktor pencetus dari lingkungannya atau dari makanannya itu akan kambuh kembali. Tapi ada yang tidak mungkin, Mbak Wina. Ada yang sampai sembuh kok. Ada yang sampai sembuh ya. Tapi itu lama memang, Mbak. Oh baik. Jadi jangan khawatir sobat sehat untuk yang sudah melakukan tes gitu dok ya, kemudian terdiagnosis bahwa memiliki rinitis alergi, tidak perlu khawatir karena itu bisa terkontrol bahkan bisa sembuh begitu ya. Baik. Kemudian dokter, untuk para sobat sehat yang mungkin juga merasakan bersin, mata berair, masih bertanya-tanya nih, apakah saya rinitis alergi ya? Itu apa aja sih dok yang bisa sobat sehat lakukan supaya tahu bahwa dia rinitis alergi? Oh, baik. Jadi
yang di Rumah Sakit Notopuro ini bisa kita kerjakan itu tes cukit kulit atau yang kita bahasa medisnya skin prick test. Jadi nanti ada semacam 26 reagen Mbak Wina. 26 reagen itu salah beberapa yang bisa saya sebut seperti ada ekstrak udang, ekstrak daging sapi, daging ayam, bulu kucing, seperti itu, kepiting. Nah, itu nanti diteskan di tangan, di pergelangan tangan bawah, seperti itu. Nah, itu nanti dievaluasi mana yang menyebabkan muncul bindul, seperti itu, atau bercak yang menyebabkan gatal. Nah, itu sangat mudah kita kerjakan dan itu mungkin hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit sudah keluar hasilnya. Hasilnya langsung keluar ya? Ya. Jadi bisa langsung tahu bahwa memiliki alergi atau tidak. Ya. Itu untuk yang skin pre test. Ya. Adakah lagi tes yang lain, dokter? Nasal provocation test. Jadi memang dengan aktif mungkin dari keluarga atau pasien itu di masa lalunya mempunyai riwayat alergi pada makanan tertentu seperti misal telur. Itu kita berikan nasal provocation test yang bahannya berasal dari telur. Apakah dia langsung beraksi secara mendadak atau tiba-tiba? Nah, itu kita bisa menyimpulkan, oh ini ternyata memang alergi pada telur. Seperti itu Mbak Wina. 2 tes itu saja yang bisa dilakukan, dokter? Ada lagi tes darah bisa seperti itu, ya. Baik, jadi tes darah bisa, skin pre test bisa, dan nasal purification test juga bisa dilakukan di RSUD RT Notopuro ini, dokter ya. Yeah. Jadi bisa dipilih, nanti misalnya bingung nih, saya harus tes apa ya dari 3 ini bingung. Bisa langsung kunjungi dokter di Poli THT di RSUD RT Notopuro. Bisa di poli spesialis maupun poli eksekutif ya dokter. Kalau di poli spesialis jadwalnya sama semua di Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 12 ya dokter ya. Ya. Kemudian Jumat jam 7 sampai jam 9 dan Sabtu jam 7 sampai jam 11. Untuk di poli eksekutif sendiri dokter jadwalnya? Saya di hari Senin hingga Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 20 malam. Baik. Nanti untuk jadwalnya, kemudian misalnya lupa nih dokter Heldi di hari apa atau jam berapa, nanti bisa cek di aplikasi Santri yang bisa sobat saya download di Play Store. Ada di sana Santri RSUD gitu. Nanti untuk jadwal, nomor antrian semuanya bisa diambil di sana. Begitu dokter. Selain 3 tes yang tadi bisa dilaksanakan, apa aja sih dok layanan di Poli THT yang ada di RSUD RT Notopuro ini? Layanan di Poli kami THT KL Notopuro mulai dari layanan non-invasif itu seperti endoskopi, jadi mulai penegakan diagnosa pada telinga, kemudian hidung, tenggorok menggunakan alat endoskopi, dan juga operasi minimal insisi, jadi tanpa menggunakan sayatan lebar atau bahkan tanpa sayatan sama sekali kita sudah mampu melakukan terapi dan pembedahan endoskopi Mbak Wina, dan juga tes pendengaran sekaligus memberikan edukasi, sekaligus memberikan solusi pemberian alat bantu dengar, seperti itu. Jadi cukup lengkap, tidak perlu jauh-jauh ya dokter bagi sobat sehat yang berada di area Sidoarjo dan sekitarnya, bisa langsung menuju RSUD RT Notopuro, baik dengan rujukan maupun dengan ini ya dokter, kesadaran sendiri. Mungkin walaupun saya sehat, saya mau deh dok ke Poli THT. Mungkin sampai umur sobat sehat yang saat ini belum pernah sama sekali ke dokter THT. Nggak apa-apa ya dok ya, walaupun nggak ada keluhan main-main ke dokter THT ya dok. Yeah. Baik. Kemudian untuk sobat sehat yang tidak mengalami keluhan dok, perlukah secara rutin ke dokter THT? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus menyadari bahwa kita tinggal di suatu kota urban yang padat penduduk dan tingkat industrinya yang tinggi di kota tercinta Sidoarjo ini. Jadi tingkat polusi juga tinggi. Tidak sama dengan kehidupan di desa ya Mbak Wina. Jadi pasti masyarakat urban terpapar dengan polutan dan juga alergen yang bervariasi. Untuk itu kami sarankan penduduk di Sidoarjo ini dengan rutin melakukan pemeriksaan ke dokter THT KL itu tiap 3 bulan sekali. Secara general akan kami periksa telinga, hidung, tenggorok, bahkan
memakai peralatan endoskopi atau kamera. Jadi zaman sekarang no picture, no video is hoax. Nah, itu kita berlakukan Mbak Winda di RSUD Notopuro ini. Jadi pasien pulang dengan membawa hasil foto atau video dari endoskopi. Jadi puas dengan hasil yang nyata, dijelaskan dokter lebih digital begitu dok ya, karena ada fotonya, kemudian bisa dijelaskan penyakit atau mungkin apa yang perlu dijaga untuk selanjutnya. Gitu ya dokter. Saya rasa itu dok yang bisa kita sampaikan pada hari ini ke Sobat Sehat. Baik Sobat Sehat dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk terus follow Instagram dan TikTok di @RSUD RT Notopuro SDA dan selalu dengarkan podcast Kapsul di akun YouTube RSUD RT Notopuro Sidoarjo, juga Facebook RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Bagi Sobat Sehat yang ingin mendapatkan informasi tentang pelayanan kesehatan maupun mendaftar di Poli THT, selain di Santri bisa menghubungi di nomor telepon 896149 atau nomor WA yang tertera di bio Instagram RSUD RT Notopuro SPA. Jangan sepelekan gejala kecil, segera periksakan ke dokter untuk langkah pencegahan yang lebih tepat. Hidup sehat adalah keputusan yang harus dibuat setiap hari. Saya Wina Diamanda. Saya Heldi Yonatan Putra, spesialis THT BKL. Sampai jumpa di podcast Kapsul selanjutnya. Bye!